Selamat datang kembali di eksplorasi kita. Kali ini kita menyelami pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi ternyata dalam ya. Apa sih yang sebenarnya menggerakkan kita? Betul. Seringkali kan kita mikir, oh ya karena kebutuhan dasar, atau mungkin karena ada iming-iming hadiah, atau sebaliknya takut hukuman. Iya, itu kayaknya jawaban standarnya lah ya. Tapi sumber kita hari ini, terutama dari buku Drive, The Surprising Truth, itu nunjukin ada teka-teki lain. Ada eksperimen-eksperimen lama yang hasilnya justru agak membingungkan gitu. Menarik sekali itu. Justru menantang pemahaman kita yang umum soal motivasi. Mari kita coba mundur sedikit ya ke tahun 1949. Ada psikolog namanya Harry Harlow, dia punya 8 monyet rhesus, terus dikasih teka-teki mekanis gitu. Oh, teka-teki yang kayak gimana tuh? Ya sederhana aja, kayak tarik pin, buka kait, angkat tutup gitu. Nah anehnya nih, monyet-monyet ini tanpa diajarin apa-apa, tanpa dikasih hadiah makanan atau dipuji-puji, Terus? mereka malah asik main sendiri, mencoba-coba dan bahkan berhasil mecahin puzzle itu. Kelihatan banget mereka nikmatin prosesnya. Wah, ini kan aneh ya menurut teori saat itu. Motivasi kan harusnya datang dari dorongan biologis, lapar misalnya, atau dorongan eksternal, ya hadiah atau hukuman tadi. Nah, itu dia. Temuan Harlow ini kayak nabrak dua pilar utama teori motivasi waktu itu. Dia lihat ada sesuatu yang lain. Apa ya dia sebutnya? Dia menyebutnya ganjaran intrinsik. Jadi kesenangan atau kepuasan yang datang dari aktivitas itu sendiri, bukan dari luar. Oke, ganjaran intrinsik. Masuk akal sih kalau dipikir-pikir. Tapi katanya ada yang lebih aneh lagi ya? Nah, ini bagian paling membingungkannya. Harlow lalu coba ngasih hadiah. Jadi, monyet yang berhasil mecahin puzzle dikasih kismis. Harusnya kan jadi makin semangat ya, makin cepat mecahinnya. Logikanya begitu. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Performa mereka justru menurun, malah bikin lebih banyak kesalahan, terus lebih lambat nyelesainnya. Loh, kok bisa? Dikasih hadiah malah jadi jelek mainnya. Persis. Ini kayak hukum perilaku yang dipahami saat itu, mendadak nggak berlaku. Kayak hukum gravitasi tiba-tiba nggak jalan gitu. Aneh banget. Jadi kesimpulan Harlow apa dong? Dia menyimpulkan pasti ada dorongan ketiga ini, yang kemudian dia sebut motivasi intrinsik. Dan dorongan ini bisa jadi sama kuatnya loh, sama dorongan biologis dan eksternal. Tapi ya gitu, idenya ini sempat kayak tenggelam aja. Hampir 2 dekade nggak ada yang ngelanjutin serius. Sayang banget ya. Padahal temuannya penting. Terus gimana kelanjutannya? Nah, baru di tahun 1969 muncul nih Edward Deci. Dia waktu itu masih mahasiswa pasca sarjana psikologi. Dia kayaknya tertarik banget sama benang merah yang ditinggalin Harlow ini. Oke, jadi dia mau ngelanjutin soal motivasi intrinsik ini. Betul, dia mau uji ide ini lebih lanjut. Tapi kali ini ke manusia. Dia pakai puzzle yang lagi populer waktu itu. Namanya Soma Puzzle Cube. Oh, Soma Cube yang balok-balok kayu warna-warni, itu bukan sih? Iya, yang itu. Buat disusun jadi bentuk-bentuk tertentu. Nah, Desi ini ngumpulin mahasiswa jadi partisipan. Terus gimana dia ngujinya di manusia? Pasti ada bedanya ya sama monyet. Tentu, dia bagi partisipannya jadi 2 kelompok. Kita sebut aja grup A dan grup B. Dua-duanya diminta nyusun puzzle dalam 3 sesi terpisah. Oke, terus perlakuannya apa yang beda? Nah, di sesi kedua nih kuncinya. Grup A itu dibayar $1 untuk setiap puzzle yang berhasil mereka selesaikan. Sementara grup B, ya tetap aja nyusun puzzle, tapi nggak dibayar apa-apa. Ah, jadi ada yang dikasih wortel uang, ada yang enggak. Terus? Bagian cerdiknya, di tengah-tengah setiap sesi, Deci pura-pura keluar ruangan sebentar, sekitar 8 menit. Alasannya sih mau masukin data ke komputer gitu. Padahal dia ngintip diam-diam lewat cermin satu arah. Dia mau lihat pas nggak ada tugas atau pengawasan, apa sih yang dilakuin partisipan ini di waktu luang itu? Ah, oke. Momen bebas itu ya yang diukur. Terus hasilnya gimana? Waktu ditinggal gitu mereka ngapain? Di sesi pertama, sebelum ada bayaran, 2 kelompok ini mirip-mirip aja. Mereka pakai sekitar 3-4 menit waktu luangnya buat main-main puzzle lagi. Kayaknya emang seru ya puzzle-nya. Wajar lah ya, mungkin penasaran. Nah, pas sesi kedua yang grup A dibayar. Nah, di sesi kedua, seperti dugaan kita mungkin ya, grup A yang dibayar itu main puzzle lebih lama pas ditinggal. Lebih dari 5 menit rata-rata. Kelihatan kan, hadiah uang kayaknya ningkatin usaha atau minat mereka. Oke, masuk akal. Hadiah bikin orang lebih getol. Terus kejutan yang tadi disebut-sebut itu munculnya di mana? Kejutannya muncul di sesi ketiga.
Di sesi ini grup A nggak dibayar lagi. Jadi kondisinya sama kayak grup B, sama-sama nggak ada bayaran. Nah, ini momen krusialnya nih. Pas wortelnya ditarik lagi, apa yang terjadi sama grup A? Hasilnya gini, grup B yang dari awal nggak pernah dibayar, mereka malah main puzzle sedikit lebih lama lagi di waktu luangnya di sesi ketiga. Mungkin karena makin jago atau makin penasaran kali ya. Oke, grup B stabil atau malah naik minatnya? Terus grup A? Grup A yang sebelumnya dibayar itu, waktu main puzzle mereka di waktu luang sesi ketiga, itu justru anjlok, turun drastis banget. Anjloknya separah apa? Jauh lebih sebentar dibanding sesi pertama, waktu mereka jelas-jelas nikmatin puzzle itu tanpa bayaran sama sekali. Wah, jadi beneran kayak temuan Harlow ke monyet tadi ya? Ngasih hadiah eksternal kayak uang, walaupun mungkin bikin semangat sesaat, ternyata bisa matiin minat asli orang ya dalam jangka panjang? Tepat sekali, Deci nunjukin dengan jelas bahwa hadiah eksternal itu bisa ngerusak motivasi intrinsik. Efek positifnya mungkin cuma sementara, tapi efek jangka panjangnya bisa negatif ke motivasi. Ini kayaknya ngejelasin kenapa kadang hobi kalau udah jadi kerjaan rasanya jadi beda ya, udah nggak se-fun dulu mungkin. Bisa jadi ada kaitannya ke sana. Desi membuktikan kalau motivasi intrinsik itu ada, nyata, tapi juga rapuh sifatnya. Hadiah dari luar itu bisa geser fokus kita. Dari yang tadinya nikmatin aktivitasnya, jadi cuma ngejar hadiahnya aja. Terus pas hadiahnya hilang, Motivasinya ikut hilang, bahkan bisa jadi lebih rendah dari sebelum ada hadiah sama sekali. Nah, ini inti masalah yang diangkat di sumber kita. Ada ketidakcocokan besar nih, ketidakcocokan antara apa? antara apa yang sains udah tahu soal motivasi, terutama soal dorongan ketiga atau motivasi intrinsik ini, dengan apa yang masih banyak dipraktekkan di dunia bisnis, pendidikan, dan lain-lain. Banyak yang masih ngandelin banget sistem wortel dan tongkat. Oh, maksudnya sistem motivasi 2.0 itu ya? Yang fokus ke hadiah dan hukuman eksternal? Jadi, dari eksperimen Harlow puluhan tahun lalu sampai Deci, pesannya jelas banget ya. Kita punya dorongan internal yang kuat untuk ngelakuin sesuatu cuma karena kita suka, karena menantang, karena menarik aja. Betul, itu motivasi intrinsik. Tapi sayangnya, dorongan ini gampang banget padam kalau kita terlalu fokus sama sistem kontrol dari luar, kayak hadiah uang atau hukuman. Ini ninggalin pertanyaan penting ya buat kita renungkan. Kalau memang dorongan ketiga ini begitu mendasar dalam diri kita, dan ternyata rapuh sama hadiah eksternal, Nah, itu dia pertanyaannya. Kenapa ya sistem hadiah dan hukuman eksternal, si motivasi 2.0 itu, kok masih dominan banget cara kita ngatur kerjaan, pendidikan, bahkan mungkin kehidupan pribadi kita? iya juga ya, apa ya yang hilang sebetulnya ketika kita mungkin tanpa sadar malah mematikan percikan motivasi intrinsik ini, baik dalam diri kita sendiri maupun dalam diri orang lain. Sebuah pertanyaan yang menarik untuk direnungkan lebih lanjut oleh Anda semua.